Assalamualaikum. Hai, gue Krisa dan gue Danis. Gimana ya? Baru pemula cuy, jadi Iya. ya udah kita jalanin aja dulu. Oke, siap. Jadi hari ini gue akan memulai channel YouTube gue yang pertama. Oke. Ya. Dengan siap menerima tantangan dari Krisa nih. Ya, episode pertama ini gue akan mengulik-ngulik kisah Kak Danis yang baru aja pulang dari UK. Kuliah di mana, Kak? Di Durham University. Dari apa sih nyebutnya tuh apa sih? Durham, bukan Durham, bukan Durham. Oh, Durham. Jadi H-nya itu nggak kelihatan ya. Nah, ini yang orang yang udah British accent gitu ya. Jauh gue dari British, jangan. Oke. Berhubung di sini panas banget, tapi lumayan berangin, jadi Gue kita pakai jaket, ya coba. udah buka aja. Gak apa udah. Oke, pertama-tama terima kasih buat Kak Danis yang udah mau meluangkan waktunya hari ini dan juga mau nge-tag video bareng kita dan berbagi bareng kita. Dan selamat datang lagi ke kampus tercinta. Jadi ini syutingnya di kampus, guys. Kita balik lagi di kampus. Tau gak dia siapa? Dia Siapa? dulu partneran kita pas lagi di Mawapres. Mawapres Peace. Kak Danis sama Amres FE Pada zamannya. pada zamannya tuh zaman berapa tuh udah Nggak lupa. tahu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, kita masuk aja ya langsung. Oh iya, Yang pertama. oke. Karena ini channel merantau, jadi episode pertama ini kita akan tanya tentang pengalaman merantaunya Kak Danis. Gue lihat contohnya dulu ya. Kak Danis lahirnya kapan dan di mana sih? Aduh, gue harus nyebutin nanti. Ini sensor umur sebenarnya. Lahirnya 15 Juni, untuk tahunnya di sensor lah ya. Tapi asli emang udah dari kecil lahir tuh di Jakarta gitu. Walaupun orang tua emang asli Jawa. Bulan berapa? Juni. Juni 9. Sering. Fit. Ntar aja, kalau mau tahu TV Kak Danis buat ta'aruf nggak bisa ke Aduh, gue. ya, promo lagi. Jadi sejak kapan sih Kak merantau? Jujur ya, sebenarnya tuh aku itu termasuk orang yang emang dari kecil mungkin selalu apa-apa disiapin sama orang tua. Terus habis itu emang udah tinggal di Jakarta juga. Jadi pengalaman merantau gue itu bisa dibilang tahun 2016 ketika gue udah dapet LPDP, dan itu masih di sekitar Bandung. Oh iya, Jadi, itu sama LPDP gue. angkatan berapa? Angkatan berapa ya? Pokoknya batch 2 lah di tahun 2016. Kayak gitu. Kayaknya pengalaman LPDP kakak juga agak gimana gitu ya, itu bisa dikulik loh nanti loh. Oh iya, ntar episode berikutnya Jadi mungkin saya ya. ada part 2. Terus apa sih Kak pertamanya alasan merantau? Ya tadi, karena alasan pertama sebenarnya emang udah pengen banget buat akhirnya latihan pergi jauh dari orang tua, misalnya kayak ngekos kayak teman-teman. Pengen banget dulu kuliahnya emang di luar dari Jakarta, tapi ya apalagi orang tua mintanya kalau bisa emang yang dekat aja kayak gitu. Ya udah, dari saat itu gue masih kayak ikut-ikutan dulu lah. Iya. Tapi ternyata dapet kesempatan buat akhirnya pelatihan bahasa, pengayaan bahasa untuk IELTS itu selama 6 bulan di Bandung. Nah itu, tapi setiap minggu gue pulang karena masih ada yang harus dikerjain 2NJ. Jadi tuh kayak merantau ya. Iya, masih pre gitu deh. Terus selama merantau di UK kakak itu tinggalnya di mana sama siapa? Oh ya udah. Tapi gue mau cerita tadi deh. Ya, Yang gimana, paling gimana, seru ya, gimana? gue jadi ingat yang pas lagi di Bandung itu pengalaman pertama banget aku ngerantau kan. Jadi Walaupun akhirnya di Jakarta Bandung. ya walaupun Jakarta Bandung, tapi akhirnya aku kayak belajar mengenali karakter orang yang akhirnya sekamar berdua kayak gitu gimana Oh, di gitu sana kan. berdua sih kamar? Iya, jadi tuh kita tuh nyewa rumah kontrakan. Iya, kontrakan kamar gitu lah. Terus habis itu itu berdua, dan teman aku ini gue bener-bener juga yang baru dari Padang. Jadi akhirnya kita bener-bener ketemu banget pas lagi di pintu kontrakan. Aku sambut dia, dan akhirnya kita harus menyesuaikan tuh, adaptasi banget. Yang emang dia juga dari daerah, terus aku juga dari Jakarta yang belum pernah namanya ngerantau gitu kan. Ya udah, kita belajar gimana caranya, oh begini namanya sharing dan lainnya. Kayak itu lumayan sih, jadi akhirnya ternyata begini hidup bersama yang lain. Kalau dulu kan bebas memonopoli gitu kan. Jakarta asli ya. Iya. Jadi cuma ngeliatin orang, Ya oh udah merantau gitu. tuh kayak gitu ya. Nah terus ya udah kan, akhirnya seru sih, gue seru banget. suka, terus ternyata pernah juga dijelasin sama teman sekamar itu, dia suka jelas karena aku pulang setiap minggunya. Oh iya
dia jauh ke Padang. Iya, dia jauh ke Padang kan, akhirnya setiap hari Jumat aku kadang suka diambekin gitu lah. Ya ampun, lo pasti balik gini-gini. Iya. Nah akhirnya itulah jadi oh ternyata seru juga yang namanya ngerantau dan kita bisa ketemu bareng sama yang lain. Tapi di yang di UK juga seru sih. Kalau di UK sama teman-teman yang lain itu lo tinggal di flat atau di asrama atau gimana Pak? Jadi bentuknya kayak nyewa satu rumah, tapi itu emang dia sering untuk kebetulan bekas anak-anak PPI Indonesia gitu. Ya bekas anak-anak PPI, akhirnya ya udah kita turunin juga. Maksudnya kita akhirnya tempat tinggal di sana, kita satu rumah berempat cewek semuanya gitu kan. Jadi berarti kamar sendiri-sendiri? Iya, kamar sendiri-sendiri. Berarti ada 4 kamar dong? Kamarnya iya ada 4. Biaya per itu kosnya kayak ngontrak? Oh iya, kalau di sana itu dia hitungannya per kamar. Jadi termasuknya kategorinya mahal sih, kalau dihitung satu rumah bisa 1.000 lebih, 1.000 pound sterling kan. Itu sekitar kayak berapa tuh kalau 18.000. Wah, lumayan ya. Berapa lah itu ya. Nah terus kamar aku tuh kamar yang paling kecil teman-teman. Jadi emang yang kalau orang-orang bilang untuk sholat aja tuh susah gitu kan. Serius lo Kak? Iya, jadi yang lain kebetulan kamarnya gede-gede banget, dan sedangkan kamar gue tuh emang cukup buat ya kamar single banget dah. Jadi kalau misalnya kita sholat tuh mentok pintu kayak gitu kan. Jadi ya udah, tapi seru banget karena kecil-kecil gitu, akhirnya kadang suka buat tempat ngerumpinya di pinggir pintu. Ambil lesehan. Itu kita aku sih bayarnya sekitar 280 pound sterling per bulannya. Karena mereka pada dasarnya ngitungnya per minggu 80. Terus kalau misalnya kangen rumah ngapain aja? Masak. Iya bener-bener, kalau misalnya pergi tinggal jauh dari keluarga apalagi beda negara, emang kita harus ini ya bisa tahu sendiri bagaimana sih menyelesaikan masalah di dalam diri kita sendiri kan. Nah aku kan emang biasa untuk semuanya kebanyakan disiapin gitu. Iya, disiapin. Jadi kadang soalnya kan dulu kayak buat di dapur aja orang tua bilang jangan nanti kelamaan gitu kan. Nah akhirnya di sini aku men-challenge diriku sendiri buat akhirnya bisa nggak sih emang nyediain makan buat diri sendiri doang ya gitu. Masak apa aja? Minimal gitu kan. Ya paling nggak buat jajanan pasar, cilok-cilok gitu bisa lah ya. Sayur asem. Ya pokoknya kayak gitu udah. Jadi lumayan lah. Akhirnya belajar juga sama teman-teman yang udah sering ngerantau buat kayak bikin makanan-makanan yang proper kayak apa namanya tuh dendeng. Jadi belajar sekaligus jadi calon istri yang baik. Ya bisa. Buat kamu, Kak Danis udah jago masak. Udah kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya tadi dibilang kalau kangen ngapain, hampir setiap hari pasti sih, bukan hampir, emang pasti setiap hari aku nelpon orang rumah. Jadi pasti kalau nggak jam 12 malam di waktu Indonesia, karena kan jam sana itu jam berapa ya? Beda 6 jam kita. Jadi pasti aku selalu nelpon, karena kalau nggak tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Dan ternyata semakin jauh itu kita malah semakin merasa deket banget. Jadi kayak yang akhirnya nggak ragu-ragu buat emang ngungkapin perasaan kita gitu sama orang-orang rumah kayak gitu. Terus sama iya sih, cari kegiatan lain, kumpul-kumpul sama teman-teman, masak-masak. Bagus, mantap. Terus selama jadi perantau, perasaan kayak manfaat apa sih yang didapat Kak? Manfaat untuk selama jadi perantau ya jelas mungkin ini ya kali karakter jatuhnya jadinya. Jadi mungkin kayak gue harus terbiasa lebih berpandangan luas, yang mungkin kalau misalnya sekarang ini kita ngerasa ini berbeda pandangannya. Nah tapi kalau di sana aku ngerasa kayak perspektifnya itu harus seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan juga dengan budaya orang lain kayak gitu. Terus abis itu sama kayak harus lebih tegar, ya kan? Ya, karena betul. Ya harus lebih tegar, lebih mandiri pastinya. Terus kalau misalnya mau pergi kemana-mana ya harus siap dengan gotong-gotong koper itu emang sendiri kayak gitu. Itu seru sih pas lagi Euro trip ya. Sempat Euro trip juga? Kemana aja Kak? Itu pas udah mau lulus apa pas awal-awal? Itu menjelang disertasi. Nah kita emang kayak pengen nge-reward diri kita juga. Tapi ya itu seru banget karena kita pergi berlima atau berenam ya, itu cewek semuanya, dan koper itu yang gede-gede gitu. Jadi naikin ke atas tangga gitu. Jadi akhirnya kita belajar untuk nggak jadi manja. Tapi masih tetap butuh si dia kan? Walaupun aduh, di gua langsung ditembak mulu aja.
Terus ada nggak sih kayak kebiasaan yang berubah sejak kakak merantau? Ya, mungkin tadi yang bisa masak. Lain itu. Biasa kalau bisa balik lagi ke Indo, tetap aja gue kayak tetap disiapin lagi gitu. Kalau misalnya untuk masak kayaknya nggak terlalu banyak yang berubah, cuman kayak lebih sama tanggung jawab sama kamar dan sama apa namanya tepat waktu gitu sih. Jadi kayak lebih ke internalisasi, berubah ke dalam diri sendiri gitu. Pokoknya dalam berubahnya itu dalam wujud karakter, dalam wujud karakter ya. Kalau di sini tuh berapa lama sih kak akhirnya merantau di sana? Di UK kurang lebih 13 bulan. Ya, 1 tahun 1 bulan. Apa pengalaman yang paling diingat nih selama merantau, suka dan dukanya, yang paling bahagia, terus yang paling kayak sedih, yang drop mungkin, down? Ya, kalau bahagia hampir semuanya kayak senang lah ya, karena kita merasakan pengalaman baru yang benar-benar berbeda. Misalnya kayak cuaca suhu yang akhirnya kita bisa main salju dan lainnya, terus habis itu pergi keluar kota dan akhirnya kita bisa lihat oh ternyata ciptaan-ciptaan Allah yang lain tuh bagus juga ya gitu kan. Nggak sesempit misalnya kayak kalau kita pergi ke Belanda kita bisa melihat yang kelopak dari bunga itu bisa berwarna-warni gitu dalam satu tangkai, itu kan jadi kayak inget lagi ke sana gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin duka, ada juga masanya yang aku kayak ngerasa di 3 bulan kedua kalau nggak salah, aku ngerasa kayak emang culture shock itu kena di aku, habis itu merasa homesick juga, sampai akhirnya aku tuh nggak tahu ini kenapa sih sebenarnya kayak gitu kan. Rame, ketawa-tawa, oke, tapi tetap aja ada yang merasa sendiri, sepi. Iya, gitu sepi, ya? kosong gitu. Mungkin karena makanya aku bilang wah ini tetap nih harus kayak dialihin sama akhirnya banyakin kegiatan lagi. Terus mungkin karena ya kalau aku analisis juga, maksudnya aku ingat-ingat kayak kedekatan kita sama hal-hal pengajian kan, kalau dulu kan banyak banget di sana kan. Kalau di UNJ kan kita sering banget ya ikutan, dan kita juga gampang lah nyari itu. Nah tetap aja kalau misalnya di sana pun aku merasa mungkin ini nih yang bikin akhirnya aku ngerasa downnya gampang cengeng gitu, sedikit diingetin langsung kayak baper gitu sih, gampang. Jadi harus tetap deket sama Allah gitu ya? Ya walaupun gitu deh. Ya gitu deh, gimana tuh? Ya walaupun kita tetap usaha, misalnya kayak ngedengerin YouTube tentang ceramah-ceramah gitu juga, tapi tetap aja kayak kita perlu emang yang namanya berguru itu langsung gitu kan, datang hadir di tempat kayak gitu ya. Itu yang aku rasain, dan mungkin di situ juga karena aku pernah merasa gagal sama diri aku sendiri karena aku pengen ikut conference dan lainnya, tapi ternyata ditolak semuanya gitu. Aduh, jadi aku sedih. kayak ya maksudnya capek udah berusaha bikin tapi ternyata belum ketemu hasilnya itu kan ternyata, dan Allah di situ juga ngajarin lagi ternyata apa yang kita pengenin nggak semuanya baik gitu. Teman-teman, jadi moto aku saat ini adalah apapun yang Allah takdirkan pasti dalamnya selalu ada kebaikan. Aku Danis Nurul Yunita, biasa dipanggil Danis. Terus bisa mungkin hubungin aku di alamat bawah ini, IG ataupun nomor handphonenya. Aku lulus dari Darum University jurusan Islamic Finance and Management. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya lebih tentang apapun bisa tanya. Nah, jadi Kak Danis udah punya anak pertama, namanya Pelipur Duka Menggapai Cita. Ini anak pertama Kak Danis. Pesan darinya jangan lelah berdoa dan berusaha. Masya Allah, luar biasa. Boleh ceritain nggak Kak ini sedikit tentang bukunya tuh, apa sih yang ada di pesan yang ada di buku ini? Aku mungkin perkenalin dulu ini bikinnya kapan dan berapa lamanya. Jadi pas lagi menghasilkan buku ini emang pas lagi aku sambil nyelesain disertasi. Ya, disertasi itu. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan aku berusaha mengeluarkan disertasi dan buku ini kayak gitu kan. Nah, ternyata buku ini juga proses pembuatannya pun juga ternyata aku belajar kayak segala sesuatu yang diusahakan emang bisa selesai. Jadi kalau kita emang kemauan pasti kita bakal ada jalan buat nyelesain itu. Karena sebenarnya buku ini tuh ada draft-draftnya udah dari tahun-tahun yang lalu mungkin kan, dari cerita LPDP itu aku ceritain juga, tapi ternyata baru bisa diselesaikan dalam berbentuk buku itu ketika akhir-akhir tahun 2018 sebelum aku pulang. Nah, buku ini juga sempat mengalami penolakan Berapa kali tuh? Ya baru sekali ke penerbit mayor gitu kan. Penerbit mayor itu yang biasanya ada di Gramedia dan lainnya, tapi
kenapa nggak balik lagi ke sana, karena dia nggak boleh kita buat submit ulang gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba untuk ke penerbit lain. Jadi ketika udah ditolak itu nggak boleh lagi ngajuin ya kak? Iya, jadi mungkin di buku selanjutnya atau di anak aku berikutnya aku akan mencoba untuk tetap ke penerbit lain. Ini bulan berapa terbitnya? Sekitar bulan Desember tanggal 20. Desember tanggal 20 ya. Sekarang lagi ngerjain buku kedua ya teman-teman ya. Semoga doakan ya teman-teman. Siap kak, mudah-mudahan buku ini bisa laris di pasaran karena banyak banget yang udah nge-review ya, yang ada di timeline Instagram tuh pelipur duka menggapai cinta Kak Dani itu banyak banget kayaknya. Ya jadi buku ini tuh sebenarnya cerita dari kumpulan perjuangan-perjuangan yang biasanya pasti untuk para scholarship hunter ataupun yang orang-orang mau lanjut sekolah lagi pasti akan mengalami up and down-nya, kayak kegagalan misalnya ngajar bahasa Inggris ataupun mengejar beasiswanya itu. Nah di sini akhirnya gimana caranya aku pengen menghibur teman-teman yang punya mengalami nasib yang sama, akhirnya biar untuk tetap semangat lagi, kita sama-sama kejar cita-cita kita tapi tetap menggantungkan semua impian kita sama pemilik rencana. Kita boleh bercita-cita tapi semuanya itu Allah juga yang menentukan. Iya betul banget. Ya, terima kasih Kak Dani, semoga bukunya semakin laris, buku keduanya dilancarkan dan ada buku ketiga, keempat, kelima. Oh iya, sedikit spoiler, kedua aku dedikasikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru calon. Jadi akhirnya bisa jadi mahasiswa idaman. Oh, gimana caranya jadi mahasiswa baru, jadi mahasiswa idaman? Bukan jadi mahasiswa abadi. Iya kayak gitu, biar sukses sama kayak Kak Krista. Sama kayak Kak Danis juga. Terima kasih ya Kak Danis. Terima kasih ya Kak Danis untuk sesi sharing-sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bahwa jadi anak perantau itu memang pasti selalu ada suka dan duka, yang namanya juga hidup guys. Tapi yang penting adalah ketika kita berada di titik terendah, kita mau bangkit untuk kembali mewujudkan mimpi-mimpi kita. Khususnya dengan buku ini, Pelipur Duka Menggapai Cita, pasti kalian bisa dapat banyak cerita dari pengalaman Kak Danis dan bisa jadikan pembelajaran buat kehidupan kalian supaya tidak berhenti meraih mimpi dan bangkit untuk mewujudkannya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.